Shalom anak-anak, selamat pagi pada saat hari ini Jumat 9 Oktober 2020 kita bertemu kembali di pembelajaran daring kita. Pada saat hari ini Mem akan mengirimkan di PowerPoint ini pembahasan tentang tema 4 subtema 1 untuk pembelajaran 4 sampai dengan 6. Silakan anak-anak menyiapkan buku pena beserta alat tulisnya. Pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 memberikan pendapat terhadap perilaku dari cerita yang dibaca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. A. Membaca seksama jalan cerita. B. Memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. C. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 dengan judul perikop bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bersikap jujur tidak merugikan. Manfaat bersikap jujur yaitu dipercaya dan disayangi orang tua serta teman. Coba anak-anak perhatikan gambar di PowerPoint ini, ada percakapan antara seorang anak kecil dan seorang bapak-bapak. Nah, anak kecil ini berkata demikian, "Paman, maafkan Dedi karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan Paman." Kemudian, Paman ini menjawab, "Iya, tidak apa-apa nak, yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu kamu bermain bola harus berhati-hati ya." Pembelajaran 5 muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 dengan judul perikop teknik menggambar 3 dimensi. Nah, kemarin anak-anak sudah mencoba menggambar rumah 3 dimensi dan mengirimkannya ke WA Mem. Terima kasih ya buat anak-anak yang sudah mengirimkannya. Nah, gambar 3 dimensi menggunakan satu titik hilang, dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke satu titik tertentu. Gambar di samping adalah contoh gambar 3 dimensi satu titik hilang. Bisa anak-anak perhatikan gambar kubus di samping ini. Muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 dengan judul perikop kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Di sini ada daerah perkotaan. Di daerah perkotaan banyak terdapat perkantoran, mal, dan pertokoan. Jenis pekerjaan yang ada di daerah perkotaan meliputi karyawan kantor, satpam, penjaga toko, pemilik toko. Nah, sekarang kita ke daerah pedesaan. Kalau di daerah pedesaan itu banyak terdapat pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jenis pekerjaannya meliputi petani, pemilik lahan, distributor pertanian, peternak, serta penjual pakan ternak. Kita lanjutkan ke latihan di Bupena halaman 18 untuk muatan IPS. Pertanyaan yang pertama, perhatikan gambar yang ada di buku Bupena anak-anak masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan jenis pekerjaan yang terdapat di lingkungan seperti pada gambar di buku Bupena. Di sini kita bahas sama-sama ya. Untuk yang gambar A itu, contoh atau jenis pekerjaannya meliputi petani. Petani ini menanam berbagai macam makanan pokok dan sayuran. Yang kedua bisa peternak. Peternak memelihara dan mengambil bagian yang bermanfaat dari hewan ternak. Nah, yang ketiga bisa pekebun. Pekebun ini menanam berbagai macam buah-buahan dan pepohonan. Kita lanjutkan gambar B. Pekerjaan yang sesuai dengan gambar B ini bisa berupa A. Nelayan menangkap hasil laut khususnya ikan lalu menjualnya. B. Penjaga pantai mengawasi orang-orang yang sedang berenang di pantai. Dan C. Petani garam membuat garam dari air laut yang dijemur. Pertanyaan nomor 2 untuk muatan IPS. Tuliskan nama dan tempat pekerjaan yang sesuai pada kotak yang sudah tersedia. Nah, di sini bukan kotak ya, tapi penjelasan. Yang A, nama pekerjaannya adalah petani. Lokasi pekerjaannya di pedesaan atau sawah. Yang B, nama pekerjaannya adalah peternak. Lokasi pekerjaannya di pedesaan atau peternakan. Yang C, nama pekerjaannya adalah guru. Lokasi pekerjaan perkotaan atau pedesaan dan letaknya di sekolah.
Dan yang D, nama pekerjaannya adalah karyawan. Lokasi pekerjaannya di perkotaan, yaitu di daerah perkantoran. Pembelajaran 6 untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 dengan judul perikop memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. Yang A, bacalah cerita dengan cermat. Yang B, carilah paragraf yang memuat permasalahan. C, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Dan yang D, carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Setelah anak-anak membaca cerita yang ada di buku Bu Pena, kita jawab sama-sama pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Jawabannya Arya dan ayah Arya. Pertanyaan nomor 2, bagaimanakah perilaku dari tokoh cerita tersebut? Jawabannya, perilaku Arya ingin tahu, sementara perilaku ayah baik, sabar, dan berwawasan luas. Pertanyaan yang ketiga, apa konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut? Jawabannya, Arya dan ayahnya penasaran untuk melihat apa yang terjadi di sawah. Ternyata di sana diadakan perlombaan karapan sapi di Madura setelah panen padi atau tembakau. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 dengan judul perikop nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Bangsa Indonesia harus memiliki sikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Misalnya, taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Kita lanjutkan ke Bu Pena halaman 21. Di sana ada latihan muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Pertanyaan yang pertama adalah, Dedi sangat taat dan rajin beribadah. Sikap tersebut sesuai dengan sila Pancasila. Sila keberapakah yang sesuai dengan sikap Dedi tersebut? Tuliskan bunyi sila tersebut. Jawabannya, sikap Dedi sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila yang pertama. Kemudian sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan nomor 2, Indonesia terdiri dari puluhan suku bangsa. Walaupun berbeda, masyarakat Indonesia hidup rukun dan damai. Menurut pendapatmu, sila keberapakah yang sesuai dengan sikap tersebut? Tuliskan bunyi sila tersebut. Jawabannya sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Pertanyaan nomor 3, Dedi dan teman-temannya berencana akan mengadakan study tour ke tempat wisata yang ada di Jakarta. Ada beberapa tempat yang menjadi pilihannya, yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, kemudian Kebun Binatang Ragunan, Museum Nasional atau Pulau Harapan. Dedi dan teman-teman melakukan musyawarah. Hasil pemerolehan suara terbanyak adalah Pulau Harapan. Dedi dan teman-teman setuju dengan hasil musyawarah tersebut. Menurut pendapatmu, sila keberapakah yang sesuai dengan sikap yang dilakukan Dedi dan teman-temannya? Tuliskan bunyi sila tersebut. Jawaban sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.